Perkenalkan. Bismillah, mulai. Nah, masuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al mustami'ina wal mustami'at, saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sebuah kitab syarah daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, syarah Kitabus Siyam min Umdatil Ahkam. Kita akan membacakan hadis yang nomor 193. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Sahabat Jabir bin Abdullah ini adalah termasuk salah seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau riwayatkan itu adalah sekitar 1540 hadis. Beliau radhiyallahu taala anhu wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Ya. Safar ini disebutkan adalah bahwasannya terjadi di bulan Ramadan 8 Hijriyah pada Ghazwah Fath Makkah, ya. Ketika hendak dibebaskan kota Mekah. Fara'a ziham, maka dilihatlah di sana ada manusia yang berdesak-desakan. Wa rajulan qad dhullila alaih, dan seorang laki-laki yang dinaungi, ya, dilindungi. Jadi mereka berdesak-desakan melihat, ya, siapa, ya, orang tersebut. Faqala ma hadha, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa ini? Qalu, dan mereka pun menjawab, shaim, ya, dia sedang berpuasa wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal bir asyam fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika bersafar. Ini adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah.
Wali Muslim, dari dalam riwayat Muslim disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum birukhsatillah allati rakhasa lakum." Hendaklah kalian itu mengambil, menerima rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tersebut kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesukaran, kesusahan dalam agama. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badr Asy-Syarih hafizahullah, "Tsumma awrada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma." Kemudian Al-Imam Al-Musannif Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan hadis Jabir bin Abdullah, yang mana Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi, faqala ma hadha? Qalu sha'im." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika bersafar. Hadzal hadis fihi takhfif 'alal musafir. Dalam hadis ini terdapat keringanan bagi seorang musafir. Wala siyama, terlebih lagi, man yajidu fi safarihi masyaqqah. Barang siapa yang mendapati dalam safarnya itu keberatan, kesusahan, idza shoma, bila mana dia tetap melanjutkan untuk berpuasa. Wajah dan aziman, kesulitan yang besar, yang luar biasa. Fa inna adama shaumihi fi safar huwal aula. Maka dia itu tidak berpuasa, dia itu berbuka di dalam safarnya itu adalah lebih utama, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, "Al-akhdhu birrukhsah indal hajah afdal." Mengambil rukhsah, mengambil keringanan ketika dibutuhkan itu adalah lebih utama. Ya, kata beliau, hafizahullah, indal hajah. Ketika memang dibutuhkan. Itu adalah afdal, lebih afdal, lebih utama. Wasyamu fis safar laisa minal bir. Dia berpuasa dan ketika itu dia bersafar adalah bukan termasuk kebaikan. Maksudnya apa? Laisa minal birri al-kamil. Bukanlah termasuk kebaikan yang sempurna. Tidaklah pas. Dia masihlah berpuasa tersebut. Li'annal aula fi haqqi an yuftir. Karena yang lebih utama berdasarkan kondisinya tersebut itu adalah berbuka. Wa an ya'khud bi rukhsatillahi lahu, dan dia hendaknya mengambil rukhsah yang Allah taala berikan kepadanya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dihadapkan pada dua pilihan, beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengambil al-aisar yang lebih mudah, malam yakun isman, selama itu adalah bukan perbuatan dosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang suka untuk diambil, untuk dilakukan, ya, rukhsah-rukhsahnya. Kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu suka azimah-azimah itu dikerjakan oleh seorang hamba. Al-azimah itu adalah
mendefinisikan al-hukmu ats-tsabit aslan. Al-hukmu ats-tsabit aslan duna mulahadhati at-takhfif. Yang hukum berdasarkan dalil tanpa menimang mengambil rukhsah, tanpa memperhatikan adanya at-takhfif, keringanan. Yaitu apa? Katakanlah azimahnya yaitu tetap berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan itu adalah azimah. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya boleh untuk berbuka bagi yang bersafar, ya. Bagi yang sakit. Ini mengambil rukhsah lawan daripada azimah. Ya. Kalau ar-rukhsah didefinisikan oleh al-usuliyun, para ulama ahli usul, mereka mendefinisikan ma sabata ala khilaf dalilin syar'iyyin li mu'aridin rajih. Yang ditetapkan berlawanan dengan dalil syar'i. Ya. Dalil syar'inya apa? Kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Berlawanan dengan apa yang ditetapkan dengan dalil syar'i tersebut karena adanya sesuatu yang lebih rajih, ya. Karena dia bersafar, karena dia sakit, ya. Karena dia tidak mampu untuk berpuasa. Wa hadzal rajul alladhi kana sha'iman qad dhullila alaihi. Ya. Dan orang tersebut, ya, yang mana dia itu berpuasa, dia itu dinaungi oleh sahabat yang lain. Bisababi ma asabahu min syiddatin wa masyaqqatin, bisababi siyamihi min syiddatil harri wa fis safar. Ya. Karena mengapa? Karena apa yang menimpanya daripada kesusahan, kesulitan, karena dia masihlah bersafar, padahal hari demikian panas dan dia pun sedang bersafar, tidak bermukim, ya. Tidak sedang mukim dan tidak, katakanlah, bukan musim dingin. Wa fis safar fadhullila alaih ay min syiddati i'ya'i wa ta'abihi. Dia dinaungi karena demikian keletihan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina idzin, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal bir asyam fis safar. Wa makna laisa minal birri, dan makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri, yaitu albir al-kamil, kebaikan yang sempurna. Laisa minal birri asyamu fis safar wal murad biqaulihi, maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyam fis safar, yaitu as-saum alladhi yuaddi ila hadhil halah. Puasa yang bagaimana? Puasa yang mengantarkan seseorang pada kondisi yang demikian, ya. Pada kondisi yang demikian, lemas, letih, lelah. Rajulun yusabu bi'a'ya'in syadidin wan nasu yudhalliluna alaih wastaddal i'ya' wa ta'ab. Seseorang yang kondisinya demikian lemah tak berdaya, hingga manusia, para sahabat yang lain itu berusaha untuk menaunginya, memberikan naungan kepada mereka. Ya. Kita melihat bagaimana perhatian, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana mereka itu saling tolong menolong, ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Fa idza shamal insan fis safar siyaman yuaddi ila hadhil halah. Bila mana seorang manusia itu di dalam safarnya berpuasa, yang kemudian mengantarkan dirinya pada kondisi yang seperti itu, fasyamuhu laisa minal bir, maka puasanya itu bukanlah termasuk kebaikan.
Amma idza kana la yajidu masyaqqatan fi siyamihi fi safari. Akan tetapi bila mana dia itu tidaklah menjumpai dalam puasanya, dalam safarnya itu kesukaran, kesusahan, falahu an yasum walahu an yuftir. Maka silahkan dia bisa berpuasa ataupun berbuka. Wa idza kana la yajidu masyaqqah wasyam siyamul fariid. Bila mana dia itu tidak menjumpai kesusahan dan puasanya itu adalah puasa yang wajib, puasa Ramadan katakanlah. Fa inna ada'ahu lisyamil fariidah fi waktihi. Maka dia itu mengerjakan puasa yang wajib pada waktunya. Ya. Dia mengerjakan puasa Ramadan tanggal 5 Ramadan. Puasa 5 Ramadan di tanggal 5 Ramadan. Dia mengerjakan puasa Ramadan pada waktu-waktunya tersebut. Wa ala yabqa dainan alai ba'da Ramadan. Agar tidak nanti selepas Ramadan masihlah memiliki hutang. Ya. Wa an yusyarika fi as-siyam. Dan dia ikut serta membersamai orang-orang yang berpuasa, kaum muslimin wal muslimat ketika itu. Huwal aula, maka itulah yang lebih utama. Ya. Terlebih lagi dia kerjakan di bulan yang mulia. Di bulan Ramadan. Yang kedudukannya lebihlah mulia daripada bulan-bulan yang lain. Ila in kana yajidul masyaqqah wasyiddah. Kecuali bila mana dia menjumpai kesulitan, kesukaran. Fi dzalika. Pada hal tersebut. Ya. Kalau berpuasa akan menyulitkannya. Fal aula an ya'khud birrukhsah. Maka yang lebihlah utama bagi dirinya untuk mengambil rukhsah, keringanan, yaitu berbuka. Wa qaulun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir asyam bis safar, ay fi mithli halati hadzal rajul. Yaitu apa? Yaitu berkenaan dengan yang kondisinya seperti orang ini. Wa ma wajadahu min syiddah bisa fi safari. Dan apa yang dijumpai olehnya dari keberatan, kesusahan dengan sebab berpuasanya dia pada safarnya tersebut. Fa idza kana shaumu yufdi bi sahibihi ila hadhihi syiddah wa hadhihi al-masyaqqah wa hadha al-haraj. Bila mana puasanya itu mengantarkan dia pada kesulitan, kesempitan, ya, kesusahan, fasunnah an yuftir. Maka disunahkan untuk berbuka. Wa yukrah an yasum. Dan makruh baginya tetap berpuasa. Wasyamu laisa minal bir. Dan kata Nabi SAW, puasanya ketika itu bukanlah termasuk kebaikan. Kama akhbara an-Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza tahammala ar-rajul hadhil masyaqqah. Bila mana orang tersebut itu tetap menanggung puasa, menanggung kesulitan tersebut. Wa kabada wa ana wa soma. Dia menahan derita, memikul kesulitan tersebut. Dia berpuasa. Ya. Dia tetap berpuasa padahal kondisinya demikian letih, lemah, lesu, ya, tak berdaya. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa siyamahu bi annahu laisa binal bir. Dan telah disifati dengan jelas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasanya bukanlah termasuk kebaikan. Fal yujzi siyamuhu. Maka di sini ada pertanyaan, kalau demikian apakah puasanya itu sah? Ya. Wa yaskut bihil farad. Dan tidaklah dia itu memiliki hutang di kemudian hari. Aula yujzi. Atau puasanya itu tidaklah sah. Ya. Ada pertanyaan yang mungkin muncul seperti itu. Al-jawab, maka kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, maka jawabannya adalah as-sahih,
annahu yujzi wa yaskut bil fard alladhi alaihi. Maka jawabannya adalah bahwasanya puasanya sah dan dia tidaklah memiliki hutang di kemudian hari. Dia telah terbebas dari kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atasnya. Lakin amalu hada laisa minal bir. Akan tetapi apa yang telah dia kerjakan itu bukanlah termasuk albir, bukanlah termasuk kebaikan yang sempurna. Wa kana al-aula bihi alla yasum. Yang lebihlah utama bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Falaisa birron walakinnahu yujzi wa yuskit al-wajib. Bukanlah termasuk kebaikan yang sempurna puasanya tersebut, akan tetapi sah, akan tetapi apa? Akan tetapi puasanya sah dan hilanglah kewajibannya. Qala wali Muslim, dan dikatakan dalam riwayat Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Ya. Hendaklah kalian itu mengambil rukhsah Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ai khudhu bi rukhsatillah, ambillah keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada hajat, ya, bukan mencari-cari. Karena dikatakan man tatabba'a ar-rukhas tazandak. Barang siapa yang mencari-cari atau diistilahkan dengan tatabbu' ar-rukhas, mencari-cari keringanan, maka dia akan menjadi seorang yang zindiq, ya. Idza kana al-mar'u yajidul masyaqqah wat ta'ab. Bila mana seorang itu mendapatkan kesulitan, kesusahan fi safari pada safarnya, fal aula, maka yang lebih utama an yakhud bi rukhsatillah allati rakhasallahu li ibadihi biha. Yang lebihlah utama bagi dirinya untuk mengambil rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai untuk diambil rukhsah-rukhsahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai untuk diambil ataupun dilakukan azimah-azimahnya. Ya, azimah sebagaimana yang tadi telah kita singgung adalah lawan daripada rukhsah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, nomor 100. An Anas bin Malik radhiyallahu taala dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fis safar. Adalah kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Faminna sha'im wa minnal muftir. Ada di antara kita yang berpuasa dan ada di antara kita yang berbuka. Qala, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fanazalna manzila. Maka kami singgah di sebuah tempat. Fi yaumin harid. Di hari yang demikian panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisah. Dan yang paling luas atau paling banyak naungannya itu adalah sahibul kisah, yang memiliki pakaian, yang memiliki kain. Dialah yang paling mendapatkan naungan karena ada sesuatu yang dimanfaatkan untuk bernaung. Faminna man yattaqi syamsa biyadi. Dan ada di antara kita itu yang melindungi dirinya dengan tangan. Ya. Kita lihat bagaimana demikian sederhananya
kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang digunakan oleh mereka untuk melindungi diri mereka dari sengatan panas terik sinar matahari, dan hanya menggunakan tangan. Qala, maka dikatakan fasakoto aswan. Maka yang berpuasa itu berjatuhan, lemas, tidak mampu, hanya bisa duduk. Wa qama al-muftirun. Adapun yang berbuka itu maka mereka masihlah bisa tegak, masihlah bisa berjalan dengan tegap. Fadarabul abaniyah, maka mereka lah yang mendirikan bangunan-bangunan, ya, tenda-tenda, ya, untuk berteduh di situ. Wasakau ar-rikab, dan mereka pun juga yang memberikan minum ke binatang-binatang tunggangan. Ya, siapa yang mengerjakan itu? Yang berbuka, yang tidak berpuasa. Ya. Yang membangun kemah-kemah, tenda-tenda, dan yang memberikan kepada binatang-binatang tunggangan itu minuman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzahabal tirun al-yauma bil ajr." Ya. Orang-orang yang berbuka, ya, yang tidak berpuasa pada hari ini mendapatkan pahala. Ya. Mereka bisa membantu teman-temannya. Ya. Jadi adalah sesuatu yang penting pula. Sesuatu yang hendaknya tidak dilupakan oleh seorang hamba. Tidak hanya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga memiliki perhatian berkaitan dengan teman-temannya, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Bagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang berbuka, yang kemudian bisa membantu teman-temannya, yang bisa kemudian mengurusi tempat di mana mereka itu singgah. Kemudian pula memberikan minuman kepada binatang-binatang tunggangan, itu ternyata yang pahalanya lebih banyak daripada mereka-mereka yang berpuasa. Ya. Karena mereka lemas, ya, tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh al-muftirun, orang-orang yang berbuka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwasanya terkadang amalan itu menjadi lebih utama karena dia sifatnya tidak lazim, ya, tapi muta'addi. Muta'addi bermanfaat untuk orang lain. Summa awrada rahimahullahu ta'ala, kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Adalah kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fa minna sha'im wa minnal muftir. Ada di antara kita yang berpuasa dan ada di antara kita yang berbuka. Qauluhu minna sha'im wa minnal muftir. Okay. Ucapan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, minna sha'im wa minnal muftir, marra nadhiruhu min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu. Telah berlalu yang semisalnya daripada hadis Anas radhiyallahu taala anhu terkait ucapannya, kunna nusafir ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Ya, adalah kita bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidaklah mencela yang berpuasa. Ya. Tidaklah kemudian mereka mencela, ya. Katakanlah mereka menolong kemudian mencela orang yang sedang berpuasa atau yang masih melanjutkan puasanya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana bersihnya hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa hadza yadulluna ala annal amra fihi sa'ah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perkaranya itu luas, lapang.
Faman syaa'a shoma wa man syaa'a afṭar. Yang ingin berpuasa silakan berpuasa, yang ingin berbuka silakan berbuka. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Faminna sha'im wa minnal muftir." Fanazalna manzilan fi yaumin har wa aksaruna dhillan sahibul kisa. Faminna man yattaqi syamsa biyadihi. Qala fasaqata as-suwam. As-suwam jamak dari shaim. Jadi jamaknya shaim ada beberapa jamaknya. Shaim jamaknya suyam. Shaim jamaknya suwam. Shaim jamaknya pula adalah jamak mudzakkar salim shaimun. Ya. Qauluhu, ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, wa aktsaruna dhillan sahibul kisa, ai alladzi ma'ahu kisa, dia memiliki baju, ya, memiliki kain, yarkuzuhu mathalan, ya, dia letakkan, misalnya dia letakkan bajunya tersebut ala ud, di atas ranting, ya, batang pohon. Au yu'allikuhu ala syajarah, atau digantung di pohon. Untuk mereka kemudian duduk di bawahnya agar terlindung dari sinar matahari. Fayusbih lahu dhil fayastadil bihi. Maka ada naungannya, kemudian dia duduk di situ bernaung. Hadza aktsaruna dhillan. Itulah yang yang paling banyak naungannya, yang memiliki pakaian, yang memiliki kain. Yakni laisa hunaka masahah dzil wa khiyam, ya. Wa innama man ma'ahu kisa yaj'aluhu ala 'ud aw yu'allikuhu ala syajarah wa yusbih lahu dzil wa yajlis fi dzilli, ya. Bagi yang memiliki kain seperti itu, dia bisa membentangkan, ya, di batang pohon, ya, di pohon, untuk kemudian dia duduk di bawahnya agar mendapatkan naungan. Wa minna man laisa ma'ahu syai' aslan yattaqi bihi syams. Dan ada di antara kami yang tidak memiliki sesuatu pun untuk digunakan melindungi dari panas terik sinar matahari. Fa minna man yattaqi syams biyadihi. Di antara kami melindungi dirinya dari sinar matahari dengan tangan. Famis hadhil halah yata'arrad lisyams bihadhi sifah ma'asyam. Ya. Kalau kondisinya demikian, tentunya dia akan terpapar, terkena sinar matahari. Ya. Yusibu syahs bi'ijdhadin azimin, maka akan membuatnya demikian lelah. Walihada, maka oleh karena ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan fasaqata aswam, maka orang-orang yang berpuasa berjatuhan, ya, keletihan. Makna saqata as-suwam, makna saqata as-suwam itu apa? Ai jalasu min syiddati ta'ab wa syiddatil jahdi, ya. Mereka itu duduk karena demikian letih dan lelah, ya. Syiddah al-jahd. Al-jahdu bimakna al-masyaqqah. Al-jahdu itu maknanya adalah masyaqqah, kesulitan, kesusahan. Kalau al-juhdu bil dhammah itu adalah at-taqah, ya, kemampuan. Al-juhdu, ya. Beda antara al-jahdu dan al-juhdu. Walam yusbih indahum nasyad. Mereka tidaklah memiliki energi, ya, tidaklah memiliki daya, kekuatan. Ya'maluna wa yakhdimun wa yurattibun. Mereka tidaklah memiliki energi untuk tetap melanjutkan pekerjaan, untuk melayani saudara-saudaranya yang lain. Inilah termasuk yang disunahkan di dalam safar. Ya, kita melayani teman
teman-teman kita. Ya, kalau kita bersafar beberapa orang, kita melayani mereka. Wa yurattibun, dan merapikan, menata, memasang tenda. Ya. Hadza makna saqatus suwam. Inilah makna daripada ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, saqata as-suwam. Yaitu jalasu fil ardi walam yabqa ma'ahum nasyatun lil amal. Ya, mereka itu duduk, ya, tidak memiliki energi untuk, ya, untuk melakukan sesuatu. Mereka yang dilayani. Wa qamal muftiruna fadarabul abniyah, yakni nasabu al-khiyam, dan orang-orang yang berbuka mereka mendirikan tenda, mereka bisa bekerja. Wasakau ar-rikab, sakau al-ibil, dan mereka pun pula memberikan minum kepada unta-unta. Sakauha al-ma, qamu bi'amalil khidmah, ya, mereka melayani teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan juga mereka bisa berbuat baik kepada binatang-binatang tunggangan tersebut, kepada unta-unta tersebut. Amma saimuna fa innal jahda alladhi asabahum. Adapun orang-orang yang berpuasa, maka kesulitan, kesusahan yang menimpa mereka bisa babis siyam lam yumakinhum minal amal, tidaklah memungkinkan untuk bekerja. Untuk melakukan sesuatu tidak mungkin bagi mereka. Karena kondisinya demikian letih dan lelah. Walam yusbih lahum ay nasyatin lil amal. Mereka tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Fasakotu ay jalasu. Mereka itu berjatuhan, maksudnya apa? Mereka hanyalah bisa duduk-duduk. Fal muftirun qamu bihadhil a'mal nasabu al-khiyam wa saqau ar-rikab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzahabal muftirun al-yauma bil ajr." Orang-orang yang berbuka pada hari ini mendapatkan pahala. Wa hadza fihi aulawiyatul fitr fi halil masyaqqah. Maka aulawiyah itu adalah prioritas. Diprioritaskan, diutamakan untuk berbuka pada kondisi yang demikian berat. Idza kana 'ala sha'im fihi masyaqqah wa yaskut wa la yastati' an yakuma bi a'malihi wa masalihihi. Kalau tetap melanjutkan puasa, dia akan letih, lemas, dan tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas, ya. Tidak bisa menyelesaikan maslahat-maslahatnya. Wa yusbih tahta khidmatil akhirina yakumuna bi a'malihi wa umurihi wa huwa la yatamakkan. Hingga akhirnya dia itu menjadi sosok yang dilayani oleh yang lain. Bal aula fi mithli hadhil hal alla yasum. Dan yang lebih utama pada kondisi yang seperti ini adalah dia itu hendaknya tidaklah berpuasa. Walihada qala alaihi salatu wassalam, maka oleh karena ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Wa hadha yufiduna annahu idza ishtadda al-har wa ishtadda at-ta'ab sara al-fitru muta'akkada. Dan ini memberikan faidah kepada kita bahwasanya bila demikian panas, bila mana demikian lelah, maka berbuka itu sangatlah ditekankan, sangatlah dianjurkan. Min ajli an yakuma al-mar'u bisu'uni nafsi, agar seseorang itu bisa menyelesaikan keperluan-keperluannya, wa an yakuma aidan bi khidmati ikhwani, dan dia itu kemudian bisa melayani sahabat-sahabatnya. Lebih besar pahala dirinya
Katakanlah 5 orang, kemudian ada yang keletihan, kepayahan hingga tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ya, kemudian dia berbuka untuk bisa membantu temannya tersebut, maka insya Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar walaupun kemudian dia tidak berpuasa. Wa min fawaid hadzal hadis, dan di antara faedah-faedah yang bisa kita petik daripada hadis yang mulia ini adalah fadlu khidmatil ikhwan wal ashab fis safar. Keutamaan melayani sahabat, ya, rekan ketika safar, ya. Wa anna khidmatahum amalun nabi. Kita melayani mereka itu adalah amal yang mulia. Ya. Janganlah diremehkan. Dan janganlah pula seseorang kemudian menganggap remeh amalan tersebut. Atau kemudian menganggap kalau itu akan menghinakan dirinya. Saya seharusnya ini dilayani, kok saya melayani teman-teman ini bagaimana? Ini tentunya orang-orang yang kemudian mungkin akan ada dalam dirinya kesombongan. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu adalah amalan yang mulia. Dia melayani sahabat-sahabatnya tersebut. Maka hendaknya kalau itu adalah amalan yang mulia, hendaknya kita sebagai kaum muslimin, ya, berlomba-lomba berkaitan dengan hal tersebut. Wa fiha ajrun azimun jiddan. Di dalamnya terdapat pahala yang demikian besar. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri li'annahum qamu ala khidmat ikhwani." Karena mengapa? Karena mereka bisa membantu melayani teman-teman mereka. Fa khidmatul mar'i li ikhwani fi safar hadza yu'addu amalan jalilan. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, melayani saudara-saudara kita fi safar, ketika safar, ini adalah termasuk amalan yang mulia, ya. Wa aidan min fawaid al-hadis, dan termasuk faidah daripada hadis ini, ahamiyatul amal wan nasyat wa taharruk wa qiyam al-insan bima salihi wa su'unihi. Pentingnya amal, pentingnya aktivitas, bergerak, ya. Seseorang itu hendaknya bisa menyelesaikan urusan-urusannya, ya. Bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, tidak kemudian membebankan atau menyuruh orang lain. Bal hadis aidan yadullu ala ahammiyati hadzal amr. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya perkara tersebut, ya. Demikianlah ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimat, al-mustami'ina wal mustami'at, yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bayu, mungkin ada pertanyaan ataupun ada tambahan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian tentang berkaitan safar ketika berpuasa ini. Insya Allah, karena ini siaran tunda nanti, belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, Bayu, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, kami sampaikan kepada Bayu dan juga ikhwan wa akhwat sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.